Iran mengalami gejolak setelah laporan dari luar Teheran menyebutkan bahwa Masoud Pezeshkian telah mengirimkan surat pengunduran diri ke kantor pemimpin tertinggi dengan alasan pemerintahannya telah dilemahkan oleh faksi garis keras yang terkait dengan Garda Revolusi. Krisis meledak saat Donald Trump menahan penandatanganan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran serta menuntut perubahan yang lebih keras dalam teks tersebut pada hari Senin 1 Juni 2026. Di Washington, Trump tidak mau memberikan keringanan finansial kepada Teheran tanpa jaminan yang jelas mengenai program nuklir dan juga mengenai akses melalui Selat Hormuz. Di Teheran, Presiden terpilih tampak mendapat tekanan dari para komandan dan faksi yang tidak ingin kehilangan kekuasaan, sesuatu yang sedang coba disembunyikan oleh Garda Revolusi. Mengapa Trump menghentikan kesepakatan pada saat yang krusial? Bagaimana rezim Iran akan menjelaskan kepada presiden yang mengaku telah disingkirkan? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda menyukai konten yang langsung dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Trump menunda kesepakatan tersebut setelah pertemuan dengan tim keamanan nasionalnya pada hari Jumat. Draft tersebut sebenarnya sudah dinegosiasikan oleh perwakilan dari kedua belah pihak, tetapi kembali untuk ditinjau karena Gedung Putih menginginkan bahasa yang lebih tegas mengenai komitmen nuklir Iran. Tuntutan utamanya sederhana. Teheran tidak boleh menggunakan masa jeda untuk mendapatkan uang, meringankan sanksi, dan tetap memiliki celah untuk melanjutkan proyek nuklirnya. Perubahan tersebut menghantam inti dari rencana Iran. Garda Revolusi membangun kekuasaan mereka dengan mengendalikan keamanan, perbatasan, milisi sekutu, pelabuhan, jalur, dan sektor-sektor strategis dalam perekonomian. Ketika diplomasi mengancam untuk mengusik kekuasaan itu, para komandan berusaha mencoba mengerem. Dalam situasi seperti inilah muncul kabar bahwa Pezeshkian telah mengirimkan surat pengunduran dirinya. Menurut informasi yang beredar di media internasional, dia dikabarkan mengeluh bahwa keputusan-keputusan penting diambil tanpa melibatkan pemerintah sipil, sehingga membuka ruang bagi faksi-faksi yang lebih keras di dalam Garda Revolusi. Masoud Pezeshkian secara resmi menjabat sebagai Presiden Iran pada 28 Juli 2024 setelah memenangkan pemilihan dini yang diadakan setelah kematian Ebrahim Raisi. Dia adalah seorang dokter spesialis jantung, mantan Menteri Kesehatan, dan politisi yang dianggap moderat dalam sistem Iran. Sebagai presiden, dia berusaha mendorong lebih banyak dialog dengan dunia luar, sedikit keterbukaan sosial dan pemulihan ekonomi, tetapi kekuasaannya terbatas karena keputusan-keputusan besar di Iran berada di tangan pemimpin tertinggi. Seorang pejabat Iran membantah pengunduran diri tersebut, tetapi bantahan itu tidak menghapus kerusakan politik yang terjadi. Krisis ini tidak hanya lahir di Teheran, tetapi berkembang karena Trump menekan titik paling sensitif, yaitu uang sebagai imbalan atas janji. Gedung Putih tidak ingin mengulangi kesalahan dengan mencairkan miliaran dolar dan kemudian mengetahui bahwa rezim tersebut menggunakan kesempatan itu untuk mengatur ulang mesin militernya. Dalam beberapa hari terakhir, pasukan Amerika telah menembak jatuh drone Iran yang mengancam sebuah kapal dagang di dekat wilayah tersebut. Jenis provokasi seperti ini memperkuat pandangan Washington. Iran bernegosiasi di meja perundingan, tetapi menguji batas di laut. Garda Revolusi memahami pentingnya wilayah ini. Membuka Selat Hormuz tanpa pemerasan akan menghilangkan alat tekanan dari pihak militer. Menerima pengawasan atas uranium yang diperkaya juga akan menghilangkan satu lagi kartu dari meja perundingan. Masuk ke dalam negosiasi nuklir dengan pengawasan yang lebih ketat akan memperkecil area abu-abu yang selama bertahun-tahun digunakan rezim untuk meminta keringanan dari luar sambil tetap mempertahankan ancaman di kawasan. Itulah sebabnya Pezeshkian terlihat terdesak. Dia perlu menunjukkan kepada rakyat Iran bahwa dia mampu meringankan perekonomian. Namun para aparat bersenjata dalam rezim, mereka tidak ingin melepaskan alat-alat yang menopang pengaruh mereka. Trump menyadari adanya perpecahan ini dan bertindak berdasarkan hal tersebut. Dia tidak menutup pintu negosiasi, tapi dia juga tidak mau menandatangani dokumen yang lemah hanya demi mengumumkan perdamaian. Tim Amerika ingin agar teks tersebut mencegah adanya penafsiran yang samar, terutama terkait senjata nuklir, persediaan uranium, jalur pelayaran laut, dan dana yang dibekukan. Logika Gedung Putih adalah mendapatkan jaminan sebelum memberikan hadiah apapun kepada rezim. Jika Teheran ingin keringanan, mereka harus membuktikan bahwa mereka tidak sekedar mengulur waktu. Pezeshkian menjadi wajah yang terlihat dari kebuntuan ini. Dia naik ke kursi kepresidenan dengan janji akan ada tingkat keterbukaan dan upaya mengurangi isolasi. Tetapi dia memerintah dalam sebuah struktur di mana presiden tidak berkuasa sendiri. Kekuasaan nyata ada di tangan pemimpin tertinggi, Garda Revolusi,
aparat keagamaan, dan dinas keamanan. Ketika kesepakatan dengan Amerika Serikat mulai berkembang, struktur ini menunjukkan bahwa mereka tidak berniat membiarkan presiden sipil mengambil keputusan sendiri yang menyentuh inti kekuasaan. Kemungkinan pengunduran diri ini menunjukkan krisis yang lebih dalam daripada sekadar perselisihan di kabinet. Iran terpecah antara kebutuhan untuk mendapat ruang bernapas secara ekonomi dan ketakutan akan terlihat kalah di hadapan Trump. Rakyat merasakan inflasi, kelangkaan, sanksi, dan biaya dari kebijakan luar negeri yang didasarkan pada konfrontasi terus-menerus. Elit militer merasakan tekanan jenis lain. Jika menerima kesepakatan yang berat, mereka kehilangan sebagian kendali. Jika menolak, mereka mempertahankan rezim tetap terisolasi dan membuat rakyat semakin menderita. Disinilah langkah Trump menjadi semakin keras. Dengan meminta perubahan setelah mengatakan bahwa kesepakatan hampir selesai, dia menegaskan bahwa penandatanganan tidak akan digunakan sebagai trofi kosong. Presiden Amerika ingin dokumen yang mengikat Teheran pada komitmen yang dapat diverifikasi. Hal ini mendorong pasukan Garda Revolusi ke dalam pilihan yang tidak nyaman. Jika mereka memblokir, mereka menunjukkan kepada dunia bahwa mereka lebih memilih mempertahankan kekuasaan internal daripada membuka jalan untuk meringankan beban rakyat Iran sendiri. Langkah selanjutnya tergantung pada respons Teheran terhadap teks yang telah direvisi. Jika rezim menerima perubahan tersebut, kesepakatan dapat dilanjutkan sebagai jeda sementara dengan waktu 60 hari untuk merundingkan detail lebih lanjut tentang program nuklir dan sanksi. Jika Garda Revolusi memperkeras sikap, krisis politik kemungkinan akan meningkat di dalam Iran karena presiden sudah tampak melemah dan pusat pengambilan keputusan tampaknya telah bergeser ke para komandan dan kelompok ideologis. Washington juga memperhatikan siapa yang berbicara atas nama Iran. Satu hal adalah bernegosiasi dengan diplomat yang menjanjikan keterbukaan. Hal lain adalah mengetahui bahwa keputusan akhir ada di tangan pihak-pihak yang menganggap konsesi sebagai penghinaan. Keraguan ini menjelaskan kehati-hatian Trump. Dia tahu bahwa celah sekecil apapun dalam teks bisa menjadi jebakan di kemudian hari. Itulah sebabnya dia bersikeras pada istilah yang lebih jelas, tenggat waktu yang pasti, dan jaminan sebelum ada keringanan finansial apapun. Berita tentang surat dari Pesatskin menimbulkan pertanyaan yang tidak bisa dikubur rezim hanya dengan penolakan sederhana. Siapa sebenarnya yang berkuasa ketika negosiasi melibatkan uang, uranium, dan Hormuz? Jawabannya muncul dalam konflik itu sendiri. Presiden mencoba menegosiasikan kelangsungan ekonomi. Garda mencoba mempertahankan kendali. Trump memegang kendali dan menuntut agar rezim memilih antara kesepakatan serius atau pengungkapan publik atas perpecahan mereka sendiri. Konsekuensinya sangat besar. Dampak langsungnya adalah kesepakatan ditangguhkan, kepresidenan Iran yang melemah, dan Garda Revolusi ditempatkan di pusat tekanan. Rezim ingin menjual citra kekuatan, tetapi sekarang mereka harus menjelaskan mengapa presidennya berbicara tentang mundur tepat ketika kesepakatan terpenting dengan Amerika Serikat telah sampai di meja perundingan. Tanggapan Teheran berikutnya tidak hanya akan menentukan jeda sementara, tetapi juga akan menunjukkan apakah Iran masih memiliki pemerintahan sipil yang mampu bernegosiasi, atau apakah faksi garis keras benar-benar telah mengambil kendali. Saya Milson Alves, Global, seorang internasionalis. Dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.